Selamat pagi adik. Selamat pagi juga, Ibu. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar Ibu juga baik sekali. Baik, sebelum memulai kegiatan proses konseling kita hari ini, sebaiknya kita saling memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Maria Vincentia Igodili, adik bisa memanggil Ibu dengan sapaan Ibu Ensi. Kalau adik sendiri namanya siapa? Tapi di sini adik menggunakan inisial ya, soalnya konseling kita pada hari ini bersifat rahasia. Nama saya A, Ibu. Kalau boleh tahu, adik A asalnya dari mana? Saya asal dari Bejawa, Ibu. Oh, dari Bajawa, yang dikenal dengan banyak kopi itu ya? Iya, Ibu. Di sana banyak kopi. Kalau Ibu mau, nanti pulang libur baru saya bawakan untuk Ibu. Aduh, jangan repot-repot. Tidak apa-apa, Ibu. Di Bejawa juga saya ada kebun kopi. Jadi nanti pulang libur nanti saya bawakan untuk Ibu. Baik, terima kasih adik. Baik, sebelum kita memulai proses konseling kita hari ini, ada beberapa Sama-sama, hal Ibu. yang ingin Ibu sampaikan kepada adik. Yang pertama, Ibu sebagai konselor di mana Ibu hanya sebagai fasilitator, bukan solutor. Dalam arti, Ibu hanya bisa memfasilitasi adik untuk bisa menyampaikan persoalan atau masalah-masalah yang sedang adik alami. Lalu, adik sebagai konseli di mana ada yang akan menentukan solusi yang tepat dari beberapa solusi yang kita bicarakan nanti sesuai dengan permasalahan adik seperti apa. Dan di sini juga ada beberapa asas yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana adik secara sukarela menceritakan permasalahan adik kepada ibu, sehingga ibu juga mengetahuinya. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini adik secara terbuka menceritakan permasalahan yang adik alami kepada ibu. Dan yang terakhir, asas kerahasiaan, di mana ibu menjamin segala sesuatu yang adik ceritakan kepada ibu. Dan ibu tidak akan membeberkan kepada siapapun tanpa persetujuan dari adik. Apakah adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, yang berikutnya tentang waktu pertemuan kita. Kira-kira adik bisa kapan? Ibu, maaf sebelumnya suara Ibu tidak kedengaran. Oh, baik. Baiklah, yang berikutnya tentang waktu pertemuan kita. Kira-kira adik bisa kapan? Bagaimana Ibu? Eh, Jaringan tidak baik, jelas, Ibu. baik. Di sini kita membicarakan tentang waktu pertemuan kita. Kira-kira adik bisa kapan? Untuk minggu depan punya. Baiklah Ibu, hari minggu depan itu kita temukan hari Kamis saja, Ibu. Oh iya, baik. Kira-kira pukul berapa yang adik bisa? Kalau adik tidak sibuk. Pukul 9, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, baik, tadi kita sudah membicarakan beberapa hal. Mungkin ada hal yang ingin adik ceritakan kepada ibu. Iya Ibu, saya akhir-akhir ini sering merasa sedih.
Saya sering dimarahi oleh guru saya, Bu. Oh, jadi ibu mau menyimpulkan di sini masalah adik itu, adik sering dimarahi oleh guru. Iya, Ibu. Kira-kira penyebab apa sampai adik sering dimarahi oleh guru? Coba adik ceritakan kepada ibu. Mungkin karena saya terlalu malas dan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Ibu. Oh iya, apa yang membuat adik malas dan selalu menunda-nunda untuk mengerjakan tugas? Tugas-tugas sekolah yang membuat saya merasa bosan belajar, Bu. Saya merasa kalau di sekolah saya belajar, di rumah juga saya harus belajar. Dan tugas selalu diberikan kepada saya, jadi saya merasa bosan, Ibu. Oh, jadi adik merasa bosan. Ya, Ibu, saya merasa bosan sekali. Hmm. Kenapa adik merasa bosan? Mungkin ada alasan lain? Karena saya mau kalau di rumah waktu belajar saya habiskan dengan bermain game, chatting-an, dan dengan teman-teman dan rebahan. Oh, begitu. Jadi selama di rumah, adik jarang untuk belajar dan mengerjakan tugas. Ya, Ibu, karena saya merasa di sekolah saya sudah belajar. Jadi di rumah saya tuh lebih fokus bermain game, chatting-an dengan teman-teman, dan rebahan. Saat adik sudah bermain game, apakah adik mulai mengerjakan tugas atau seperti apa? Tidak, Ibu, setelah bermain game saya langsung tidur, Ibu. Jadi ketika adik selesai main game, chattingan, dan adik langsung tidur dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Ibu. Lalu adik tahu tidak kalau apa yang adik perbuat itu baik atau tidak? Ya, Ibu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik, tetapi itu yang membuat saya nyaman, Bu. Dan saya juga sadar, seharusnya saya harus belajar lebih giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Adik mengatakan bahwa adik harus giat belajar untuk menghadapi ujian. Tapi adik merasa nyaman dengan hal-hal yang sering adik buat seperti bermain game, chattingan, dan lebih banyak tidur daripada harus mengerjakan tugas. Ya, Ibu, saya merasa bingung, saya harus buat bagaimana. Saya takut dan gagal saat ujian, Ibu. Baik, ibu mengerti dengan perasaanmu sekarang. Berdasarkan cerita adik bahwa adik bosan dengan belajar dan sekarang adik merasa takut, gagal dalam ujian, dan adik tidak tahu harus buat bagaimana lagi. Ya, Ibu. Ibu paham dengan perasaan adik saat ini. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika kita menjalani hal yang sama. Apalagi di umur adik sekarang, lebih suka bersenang-senang dengan teman-teman daripada belajar. Kalau ibu berada di posisi adik, pasti ibu merasakan hal yang sama. Iya, Ibu. Dulu waktu ibu masih kecil seumuran adik itu, ibu juga sering mengalami hal yang sama. Pada akhirnya ibu saling sharing dengan teman-teman, sehingga ibu mendapatkan solusi yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, Ibu, terus sekarang saya harus buat bagaimana, Ibu? Saya tuh benar-benar merasa bingung. Nah, sekarang coba adik pikirkan hal yang membuat adik semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman-teman. Nah, itu adik tahu apa yang membuat adik bersemangat. Jadi, apa rencana adik untuk menghilangkan kebosanan adik dalam belajar? Baik, Ibu, saya akan mengatur waktu belajar dengan baik dan merencanakan waktu untuk refreshing, Bu, minimal 2 kali sebulan. Dan mulai mendengarkan musik saat saya mulai bosan. Bagus kalau adik sudah menemukan solusi yang baik. Ibu pikir sangat tepat dan adik mau melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Iya Ibu, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ibu yakin adik pasti bisa melakukan solusi yang tadi. Iya Ibu, pasti Bu. Baik, adik, sejauh ini pembicaraan kita sampai di sini dulu. Ibu mau mengambil kesimpulan dari masalah adik bahwa adik sering malas dan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tetapi setelah kita saling sharing, adik sudah mendapatkan solusi yang baik atas masalah adik ini. Iya Ibu. Baik, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.30, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya, di hari yang sama dan di jam yang sama. Baik Bu, terima kasih Ibu. Baik, sama-sama adik. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Sampai